Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 4641-4645 Bab 4641, Temporal Storm. Untungnya, badai hitam ini tidak terlalu agresif. Kaisar Donghua dan Patriark Sungai Stygian tidak mengalami kerusakan parah, tetapi terjebak dalam badai ruang waktu, dan sulit untuk membebaskan diri untuk sementara waktu. Selain mereka, biksu pingsan yang tersisa juga terhempas badai hitam, terperangkap dalam badai ruang waktu. Landen Sen, yang akhirnya terkena, mengandalkan energi khusus dari kutukan bayangan darah, dan tampaknya mampu menahan badai ruang dan waktu sampai batas tertentu, tetapi pada akhirnya ia ditekan oleh badai hitam besar karena kurangnya kekuatannya. Minum. Landen Sen mengerahkan kekuatan kutukan dewa bayangan darah secara ekstrim, dan nyaris mengimbangi badai hitam. Namun, saat raungan kekuatan supernatural berbenturan secara bertahap. Awalnya mengambang di udara, Yuanshi Tianzun Yuanshen muncul di depan Landen Sen seperti teleportasi. Ruang Shen melepaskan cahaya putih yang menyilaukan, berniat untuk menyerang tubuh Landen Sen. Keluar dari sini. Kulit kepala Landen Sen mati rasa, dan tangan kirinya segera berubah menjadi cakar darah dan bayangan raksasa, dan dia menebas Yuanshen milik Yuanshi Tianzun dengan kekuatan untuk merobek bintang-bintang dan memadamkan matahari. Di mana cakar raksasa lewat, ruang retak, dan ada suara tajam dan menusuk, dan darah membumbung tinggi ke langit, dan momentumnya sangat mengejutkan. Untuk mengusir Yuanshi Tianzun, Landen Sen menggunakan kemampuan bayangan darah hingga batasnya. Disertai dengan ledakan kekerasan, cakar raksasa bayangan darah Landen Sen benar-benar mengenai Yuanshi Tianzun, dan bahkan membelah Yuanshi Tianzun menjadi dua. Melihat Yuanshi Yuanshen terbelah menjadi dua bagian sendirian, Landen Sen terkejut. Apakah Yuanshen milik Yuanshi Tianzun ini benar-benar rapuh? Ide itu indah, tapi kenyataannya kejam. Saya melihat Yuanshi Tianzun dipecah menjadi dua bagian dari bentuk Yuanshen, masing-masing berubah menjadi dua kelompok cahaya putih, dan mengkondensasi kembali sebuah bayangan bentuk baru, yang berubah menjadi dua Yuanshi Tianzun. Yang terpilih, tidak ada artinya terus melawan, lebih baik bersatu dengan orang miskin. Kedua Yuanshi Tianzun berbicara pada saat yang sama, ekspresi mereka acuh tak acuh. Pecahkan sampai mati. Matilah aku. Wajah Landen Sen sangat mengerikan, dia membalik tangannya untuk menawarkan pedang abadi pembantaian, dan tiba-tiba menggulung awan pedang berdarah yang tampak seperti tsunami yang mengerikan, dan bergegas menuju dua Yuanshi Tianzun di depannya. Bum bum bum. Setelah suara kekerasan yang menggelegar, Yuanshi Tianzun Yuanshen dibagi menjadi 10 poin menjadi 100, dan 100 hingga 1000. Ribuan avatar Yuanshi Tianzun mengelilingi Landen Sen, dan berkata serempak, orang yang dipilih surgawi, di lantai pertama dari istana reinkarnasi ini, kekuatan ilahi yang dapat digunakan oleh Dao yang malang dapat dikatakan sebagai aliran yang stabil, dan tubuh sejati dari Senyuan tidak mungkin terluka oleh kekuatan magis ilegal. Tidak peduli bagaimana kamu menyerang, kamu tetap tidak akan dapat merobohkan jalan yang buruk. Fakta tidak dapat lagi diubah. Lebih baik menjadi satu dengan jalan yang buruk. Landen Sen mendengarkan suara ribuan Yuanshi Tianzun ini, kepalanya meledak, dan dia meraung dengan panik, tidak ingin menempati tubuhku dan mati untukku. Di tengah raungan, bayangan berdarah Landen Sen memenuhi tubuhnya dengan darah merah dan hitam tak berujung, meledak ke arah avatar Yuanshi Tianzun ke segala arah, pedang abadi pembantai di tangannya juga terayun dengan liar, mencoba membunuh dan mengalahkan klon Yuanshi ini Tianzun. Sayangnya, klon Yuanshi Tianzun ini sama sekali tidak bisa dibunuh. Bahkan jika terkena serangan Landen Sen, itu akan berubah menjadi bola cahaya putih, menyatu satu sama lain, dan sekali lagi memadatkan avatar asli Yuanshi Tianzun. Di tingkat pertama istana reinkarnasi ini, Yuanshi Tianzun dapat mengontrol energi roh primordialnya sesuai keinginannya, dan bahkan dapat membagi roh primordialnya menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya, menempatkannya di setiap sudut. Landen Sen menghancurkan matanya dan dengan marah menyerang avatar Yuanshi Tianzun di sekitar istana. Avatar Yuanshi Tianzun tidak terburu-buru untuk menyerang tubuh Landen Sen, seolah-olah dia ingin memprovokasi Landen Sen sepenuhnya, mengikis pikirannya dan menghabiskan kekuatannya. Bum bum bum. Raungan yang mengguncang bumi dan suara ledakan bergema di seluruh istana, dan Landen Sen, seperti mesin yang tak kenal lelah, berulang kali menunjukkan kekuatan magis untuk menyerang Yuanshi Tianzun. Kekuatan spiritual kacau dan kekuatan jiwa dalam tubuhnya terus dikonsumsi, tetapi dengan pola bintang di sekelilingnya, kekuatan spiritual kacau yang dapat digunakan Landen Sen hampir tidak ada habisnya, tetapi kekuatan jiwanya selalu terbatas. Setelah Landen Sen menyerang selama 1/4 jam penuh, kekuatan jiwanya telah dikonsumsi 7 atau 788, dan dia pusing. Jumlah avatar Yuanshi Tianzun selama 4 minggu tidak berkurang sama sekali, dan dia masih bergumam pada dirinya sendiri, jadilah satu denganku. Cukup. Suara mimpi buruk ini berulang kali mengganggu Landen Sen, menyebabkan Landen Sen retak dan mengeluarkan raungan yang keras.
Bab 4642 Trade-off Cohesion Law. Melihat Landen Sen benar-benar terkendali dan auranya sendiri menipis dengan tajam, Yuan Shi Tianzun merasa bahwa waktunya akan segera tiba, dan Yuan Shen melayang ke tanah, perlahan mendekati Landen Sen. Terpilih surgawi, Anda mungkin berpikir bahwa semua yang Peng Dao telah lakukan adalah menempati tubuh Anda dan mencuri apa yang disebut buah keselamatan. Faktanya, apa yang Peng Dao lakukan adalah membiarkan alam abadi sejati memasuki era baru dengan lancar. Untuk alasan ini, saya tidak ragu-ragu untuk membayar berapapun harganya. Setelah Pang Dao menyatu dengan jiwamu, secara alami aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu, sehingga tubuhmu dapat sepenuhnya mencerna kekuatan yang diberikan oleh Zutian Star Fighting Array, dan pada akhirnya menjadi eksistensi yang jauh melampaui Pang Dao dan bercita-cita untuk alam Tuhan yang benar. Pada saat itu, Anda bisa menjadi penyelamat sejati, semua ancaman dapat dengan mudah diselesaikan, invasi asing tidak lagi menjadi masalah, dan tidak ada biksu di domain hantu dan domain iblis yang dapat mengancam keberadaan Anda. Yuan Shi Tianzun mendekati Landen Sen sambil menggambar masa depan yang indah untuk Landen Sen. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Lao Su tidak akan membiarkanmu, orang dengan niat buruk, menempati tubuh jiwaku. Landen Sen sama sekali tidak tersentuh oleh deskripsi Yuan Shi Tianzun, dan dia mengeluarkan raungan yang hiruk-pikuk. Didorong ke jalan buntu, Landen Sen melepaskan energi dari benih iblis dengan liar, biji iblis teratai hitam di dalam jiwa itu seperti bintang yang berputar, dan cahaya ajaib keemasan ungu seperti gelombang yang mengamuk keluar dari tubuh Landen Sen. Sekarang kekuatan jiwa Landen Sen telah ditarik berlebihan, kekuatan spiritual yang kacau di tubuhnya hampir sepenuhnya mandek, dan dia tidak dapat mengekstraksi energi dari pola bintang. Dia hanya dapat meledakkan kekuatan benih ajaib untuk bertarung sampai mati, mencoba untuk menggerakkan badai ruang dan waktu ini. Ketika energi yang terakumulasi dalam tubuh Landen Sen menjadi lebih besar dan lebih besar, cahaya sihir ungu emas tak berujung menyembur keluar dari tubuh fisik dan jiwa Landen Sen, dan energi cahaya sihir yang kejam benar-benar membuat badai ruang waktu sedikit bergetar untuk sementara waktu. Saya melihat cahaya ajaib melonjak dalam badai ruang dan waktu, dan tubuh Landen Sen dipelintir dan berubah menjadi dewa iblis surah berkepala 3 dan 8, melepaskan cahaya sihir ungu emas tebal dari seluruh tubuhnya, dan momentumnya sangat hebat. Mengaum. Dewa Iblis Surah mengeluarkan raungan histeris dan pantang menyerah, dan Landen Sen meledakkan kekuatan biji teratai hitam di tubuhnya hingga batasnya. Cahaya ajaib ungu emas yang tak berujung menyembur keluar dari tubuh, dan energi cahaya sihir yang sangat besar mendistorsi dan mengguncang badai ruang waktu yang mengikat daging. Hou Yi pernah berkata bahwa sumber kekuatan paling potensial dalam tubuh Landen Sen bukanlah pola bintang yang dia perbaiki, tetapi benih iblis Asura berlengan 8 milik Landen Sen. Jika potensi Sura Demon Seed dapat digunakan secara penuh, kekuatan tempur Landen Sen dapat ditingkatkan dan menjadi terobosan baru. Pada titik antara hidup dan mati, Landen Sen meledakkan energi tak terbatas dalam benih ajaib, dan energi benih ajaib yang dibawa oleh tubuh Dewa Iblis Shuro naik ke batasnya. Apa? Landen Sen mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tulang dan meridian dari Dewa Iblis Surah bergetar hebat, dan jika dia melepaskannya seperti ini, dia akan terkoyak oleh kekuatan biji sihir yang mengamuk di tubuhnya. Sama seperti kekuatan benih iblis yang dibawa oleh tubuh fisiknya mencapai batasnya, Landen Sen tiba-tiba merasa bahwa benih iblis memiliki komunikasi yang lebih dalam dengan tubuh fisiknya, membuka kemampuan baru setelah lama absen. Bum bum bum. Tiba-tiba, cahaya ajaib ungu emas meletus dari tubuh fisik Landen Sen berubah menjadi api terpencil yang aneh dan dalam, perlahan terbakar di permukaan tubuh Dewa Iblis Shuro. Bentuk Yuhuo sangat unik, terlihat gelap pada pandangan pertama, tetapi apinya dipenuhi dengan api sihir 3 warna ungu, hitam dan emas yang menyala saling terkait, setebal tinta, sangat misterius. Merasakan energi cahaya ajaib yang keluar dari biji teratai hitam dalam roh para dewa, berubah menjadi api hantu yang dalam dan aneh menyapu tubuhnya, Landen Sen tampaknya memiliki pemahaman yang jelas tentang sumber kelahiran, aliran, dan pengoperasian kekuatan benih ajaib. Dalam kegelapan, dia sepertinya telah menyentuh arti sebenarnya dari hukum kehancuran, dan hanya merasa bahwa biji teratai hitam di dalam jiwa sepertinya terlahir dengan suatu sumber kekuatan. Landen Sen tidak menahan sumber kekuatan ini, tetapi melakukan yang terbaik untuk membuat benih iblis teratai hitam di dalam jiwa meledak dengan kekuatan yang lebih kuat, sejauh mungkin untuk membangun tingkat komunikasi yang lebih dalam dengan sumber kekuatan ini. Akhirnya, benih iblis teratai hitam yang berputar dengan cepat mengeluarkan cahaya hitam yang sangat kuat, yang benar-benar meledak dari jiwa Landen Sen. Cahaya hitam yang menakutkan menyapu seluruh dunia, dan dalam sekejap, seluruh lantai pertama istana Samsara diselimuti oleh cahaya hitam aneh yang meletus dari tubuh Landen Sen, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Hukum kehancuran. Ekspresi Yuan Shi Tianzun sedikit tergerak, dan dia tidak bisa membayangkan bahwa Landen Sen dapat memahami hukum kehancuran pada saat-saat terakhir sebelum dia bergabung dengannya. Dia harus menghela nafas dengan emosi pada bakat luar biasa dari generasi terakhir dari terpilih. Dalam jiwa Landen Sen, cahaya hitam tak berujung berkumpul menjadi untaian cahaya hitam seperti bulu. Itu adalah benang hukum kehancuran.
Bab 4643 Half-Block Astrolabe. Ledakan. Kedua kekuatan magis itu bertabrakan satu sama lain, dan ledakan yang mengerikan terdengar memekakkan telinga. Cahaya gelap yang menakutkan dan nyala api iblis mengamuk dan terjalin di lapisan pertama kuil samsara. Gerakan besar itu seperti bumi dan bumi hancur, dan gelombang suara kekerasan menusuk telinga demi gelombang. Api suci Shuro yang dikeluarkan oleh Landen Sen telah sepenuhnya mencapai tingkat seni magis tingkat pertama, yang lebih kuat daripada kekuatan magis yang ditampilkan oleh para biksu seperti Kaisar Donghua Styx Jiaozu dalam keadaan tanpa daging. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Yuanshi Tianzun sangat kuat, dan dengan bantuan spanduk Pangu, jelas bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh Divine Art tingkat pertama Landen Sen. Kekuatan magis dari kedua belah pihak hanya menemui jalan buntu sesaat, dan kesuraman yang luar biasa dengan cepat menekan api suci Shuro yang dilepaskan oleh Landen Sen dengan seluruh kekuatannya, dan mengambil alih tanpa usaha apapun. Benang hukum kehancuran di tubuh Landen Sen Sun baru saja terkondensasi, dan energi yang terkumpul di benang hukum tidak banyak, dan itu dengan cepat habis, tidak dapat terus melepaskan api suci Asura. Landen Sen hanya bertahan selama beberapa saat, dan Dewa Iblis Sura terkena cahaya yang datang. Boom, boom, boom. Dalam pemboman kegelapan yang memekakkan telinga, tubuh Dewa Iblis Sura meledak dan langsung dipukuli kembali ke bentuk aslinya. Di bawah pengaruh cahaya dahsyat yang dilepaskan oleh Pan Gufan, tubuh Landen Sen hampir terkoyak, dan seluruh tubuhnya berdarah dan mengerikan. Jika bukan karena kekuatan tubuh fisiknya, 9 putaran Fain dan Magneto Divine Sen di tubuhnya telah mengunci dengan kuat tulang, daging, darah, dan meridian yang patah. Tentu saja, Yuanshi Tianzun tidak ingin menghancurkan tubuh Landen Sen. Di mata Yuanshi Tianzun, meskipun kekuatan fisik Landen Sen rata-rata, potensinya cukup tinggi untuk menjadi tubuh plastik, jadi dia tidak mau dengan mudah menghancurkan tubuh fisik Landen Sen. Setelah pukulan itu, Landen Sen jatuh ke tanah, tulangnya hancur dan dia hampir sekarat. Sial. Landen Sen sangat ingin berpisah, dan kenyataan kejam menamparnya dengan keras. Mencoba melawan Yuanshi Tianzun dengan kekuatan sendiri pada akhirnya merupakan tindakan dengan kekuatan yang luar biasa. Perbedaan kekuatan tempur antara dirinya dan Yuanshi Tianzun sangat besar, bahkan jika dia membayar harga nyawanya, tidak mungkin untuk mengancam Yuanshi Tianzun. Namun, serangan Landen Sen bukannya tanpa prestasi, di bawah pengaruh kekuatan magis barusan, para beku yang terjebak dalam badai ruang dan waktu melarikan diri satu demi satu. Kaisar Donghua Minghe mengajari para leluhur untuk memimpin dalam menyerang Yuanshi Tianzun, dan para biksu lainnya mengikuti dan mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan magis mereka untuk menyerang Yuanshi Tianzun. Yuanshi Tianzun sekali lagi memicu badai ruang waktu yang besar, menghantam semua orang dengan kecepatan kilat, dan sekali lagi menjebak para biksu dalam badai ruang waktu. Sejak Landen Sen jatuh, Yuanshi Tianzun tidak tertarik membunuh semua orang, dan hanya menyimpan orang lain sebagai kesaksian. Yang terpilih, lelucon ini juga harus berakhir, jangan salahkan Pin Dao yang membuat pilihan untukmu. Yuanshi Tianzun menatap Landen Sen yang jatuh ke tanah, dan setelah mengucapkan kalimat ini dengan nada tenang, jiwa mulai memancarkan cahaya putih mengerikan, yang tiba-tiba menerangi seluruh lantai pertama Istana Samsara. Arus udara hitam putih bercampur dalam cahaya putih yang intens, yang terus berputar seperti pola tai chi, membawa suasana misterius yang tak terlukiskan. Ini persis aura pecahan surgawi. Potongan terakhir dari fragmen Dao surgawi yang dipikirkan Landen Sen ada di tubuh Yuanshi Tianzun. Pada saat fragmen Dao surga muncul, Landen Sen merasakan resonansi yang sangat kuat dalam jiwa dan dagingnya, dan aura hitam dan putih yang besar mulai dipancarkan dari daging yang hancur. Pada saat yang sama, hisapan besar tiba-tiba datang dari Yuanshi Tianzun. Tubuh dan jiwa Landen Sen tanpa sadar bangkit dari tanah, perlahan tertarik oleh Yuanshi Tianzun. Dia akan ditelan dan diserap oleh lawan. Tidak. Mata Landen Sen hampir terbelah, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia mengeluarkan geraman rendah seperti gossamer. Landen Sen. Para biksu seperti Sein Chang Yue, Duan Lei, Dewa Sembilan Racun, Malam Merah, Bing Sui, Ouyang Chang Feng, Del. Yang menyaksikan pemandangan ini semuanya terkejut dan putus asa. Tanpa diduga, setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia digantikan oleh Yuanshi Tianzun ini. Sayangnya, mereka dibatasi oleh badai ruang dan waktu dan tidak dapat membantu Landen Sen. Bab 4644 Buddha Relics Show Off. Pada saat bencana Lik kuno, karena runtuhnya formasi Zutian Stardo, cakram bintang yang tersegel dihancurkan oleh langit-langit bidang bintang, dan berubah menjadi 12 fragmen untuk mengalir. Kedua belas fragmen ini adalah fragmen Dao Surgawi. Sekarang 5 fragmen Dao Surgawi di tubuh Landen Sen digabungkan dengan fragmen Dao Surgawi Yuanshi Tianzun, dengan dukungan kekuatan ilahi Yuanshi Tianzun, mereka akhirnya diatur kembali menjadi setengah dari astrolabe yang disegel. Dengan setengah dari astrolabe tersegel ini, Anda dapat menggunakannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, yang merupakan kunci untuk membuka era baru. Guru Hongjun, sang murid akhirnya menyelesaikan langkah terpenting ini sesuai dengan bimbingan Anda.
Selanjutnya, murid tersebut akan menggunakan tubuh orang pilihan surgawi generasi terakhir ini untuk memulai era baru evolusi. Yuanshi Tianzun sangat tersentuh. Pada saat ini, raungan histeris dan keras Landen Sen tiba-tiba datang dari telinganya. Si Yuan tua tidak ingin menempati tubuhku. Diiringi oleh raungan ini, tubuh Landen Sen tiba-tiba meledak dengan cahaya Buddha keemasan seperti matahari yang terik. Aliran cahaya Buddha keemasan melonjak dari tubuh jiwa Landen Sen, langsung menutupi seluruh tubuh, membuat gelombang darah Landen Sen. Cahaya Buddha ini dipenuhi dengan aspirasi Buddha yang sangat kuat, secara paksa mengusir kesadaran Yuanshi Tianzun, dan bahkan memukul balik Yuanshen-nya yang baru saja bergabung dengan tubuh jiwa Landen Sen. Yuanshi Tianzun Yuanshen dipaksa untuk memadatkan kekuatan ilahi dan melakukan serangan balik terhadap aspirasi agama Buddha yang keluar dari jiwa Landen Sen. Boom, boom, boom. Landen Sen memiliki cahaya Buddha emas dari waktu ke waktu dan cahaya putih ilahi dari waktu ke waktu. Tubuhnya terus-menerus diputar dan diubah. Tulang di sekujur tubuhnya berderak, dan ekspresinya terkadang serius dan terkadang mengerikan. Di dalam tubuh Landen Sen, kesadaran Yuanshi Tianzun menekan aspirasi agama Buddha sementara juga melawan kesadaran Landen Sen. Dia tertangkap basah untuk sementara waktu, tetapi Landen Sen didominasi oleh tubuhnya. Hahaha, Tuan Tua Yuanshi, rasakan rasa Yuanshen yang dibalas. Landen Sen tertawa dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan aspirasi cahaya Buddha dalam relik Buddha Tathagata di dalam jiwanya, dan dengan tidak hati-hati memukul Yuanshen milik Yuanshi Tianzun. Ini adalah kartu Hall Landen Sen. Di Gua Peti Mati Gunung Daksue, Jin Chanzi sudah lama berharap Yuanshi Tianzun akan menyerang tubuh Landen Sen. Untuk mencegah Yuanshi Tianzun terlibat dalam tubuh fisik dan jiwa Landen Sen, Jin Chanzi menggunakan kekuatan sisa jiwanya untuk menyematkan relik peninggalan Buddha Tathagata ke dalam tubuh jiwa Landen Sen. Begitu Yuanshi Tianzun menyerbu tubuh jiwa Landen Sen, relik Buddha dalam jiwa Landen Sen akan secara pasif melepaskan kekuatan aspirasi Buddha yang besar untuk melawan Yuanshi Tianzun. Selama digunakan dengan benar, itu bisa menyebabkan kerusakan parah pada jiwanya. Tentu saja, Landen Sen bukanlah pilihan terakhir, dan tidak ingin menggunakan kartu Hall ini. Dia juga didorong ke jalan buntu oleh Yuanshi Tianzun, dan baru kemudian membangkitkan relik Buddha Tathagata dalam jiwanya, mencoba untuk menyingkirkan Yuanshi Tianzun dari tubuhnya. Yuanshi Tianzun berkata tanpa tergesa-gesa, yang terpilih, Dao Yang Malang tidak mencoba untuk mengambil tubuhmu sebagai miliknya, tapi hanya untuk membimbingmu untuk menyelamatkan dunia abadi dan membuka era baru evolusi. Dalam prosesnya, kamu masih bisa aku pertahankan kesadaran saya. Jika Anda bersikeras memilih untuk menggunakan kekuatan eksternal lainnya untuk melawan keinginan Dao Yang Malang, maka jangan salahkan Dao Yang Malang karena melenyapkan bahaya tersembunyi di jiwa Anda. Sebenarnya Yuanshi Tianzun sudah lama mengetahui bahwa ada peninggalan yang kuat di tubuh Landen Sen, namun ia tidak menyangka bahwa ini sebenarnya adalah peninggalan Lingshan Tathagata Buddha. Tentu saja, ini juga berkat Jin Chanzi yang menyematkan relik Buddha Tathagata ke dalam tubuh Landen Sensun, dan pada saat yang sama memasang segel tersembunyi untuk menghindari mata Yuanshi Tianzun yang mengintip. Cahaya aspirasi Buddha yang dilepaskan oleh relik itu bertentangan dengan keinginan Yuanshi Tianzun. Bum bum bum. Cahaya Buddha yang sangat keemasan dan cahaya ilahi putih berkelebat bolak-balik di permukaan tubuh Landen Sen. Tubuh dan jiwa Landen Sen menderita siksaan yang sangat kejam, dan kekuatan teror mengalir tanpa henti di tubuh dan jiwanya. Apa? Sensasi menyakitkan merobek daging dan jiwa datang, mulut, hidung dan telinga Landen Sen mengeluarkan banyak darah, tubuhnya kejang-kejang, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya berderak. Rao tidak bisa bertahan lama secara fisik, dan Landen Sen tidak akan pernah menyerah. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Yuanshi Tianzun. Para pembudidaya yang terperangkap di ruang yang kacau memperbarui harapan di mata mereka, dan pada saat yang sama mengkhawatirkan keselamatan Landen Sen. Bab 4645 Jin Chanzi Apearet. Berdengung. Landen Sen dengan panik mendesak relik Buddha dalam jiwa, menyebabkan relik meledak dan naik ke tingkat yang ekstrim. Cahaya Buddha keemasan yang kuat memenuhi setiap sudut, dan para biksu yang menusuk tidak dapat membuka mata mereka. Cahaya aspirasi Buddha yang dicurahkan dari relik menghadapi kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh Yuanshi Tianzun Yuanshen, mencoba mengalahkan Yuanshi Tianzun Yuanshen. Bagaimanapun, ini adalah peninggalan dari Lingshan Tathagata Buddha. Kekuatan aspirasi yang terkandung dalam relik itu tak terduga, dan tidak jauh lebih lemah dari semangat asli Yuanshi Tianzun. Yuanshi Tianzun harus melakukan yang terbaik untuk melepaskan kekuatan ketuhanannya untuk menahan reaksi dari aspirasi Buddha. Selama proses ini, tubuh dan jiwa Landen Sen membawa terlalu banyak energi, terus-menerus terjepit dan berubah bentuk, dan hampir di titik kehancuran. Yuanshi Tianzun tidak ingin melihat roh dan wujud Landen Sen menghilang. Jika generasi terakhir dari yang terpilih mati, dunia peri sejati akan hancur total, dan semua rencananya akan sia-sia. Tindakan agresif Landen Sen langsung membuat Yuanshi Tianzun dalam dilema. Jika Yuanshi Tianzun bersikeras untuk melawan, tubuh dan jiwa Landen Sen mungkin akan hancur karena kekuatan yang tidak dapat dia tanggung. Jika Yuanshi Tianzun memilih untuk menyerah,
roh primordialnya akan dibalas dengan kekuatan aspirasi dari cahaya Buddha yang dilepaskan oleh relik, menyebabkan penyakit lama. Terlepas dari tingkat keparahannya, begitu dia menderita serangan balik, jiwanya tidak dapat lagi terintegrasi secara sempurna dengan tubuh Landen Sen. Landen Sen juga menebak ide Yuan Shi Tianzun dalam kegelapan, jadi dia membuat langkah radikal untuk memaksa Yuan Shi Tianzun untuk berpisah dari jiwanya. Meskipun angan-angan ini bekerja dengan baik, sangat disayangkan Landen Sen masih meremehkan kemampuan Yuan Shi Tianzun. Yang terpilih, karena kau terobsesi untuk tidak menyadarinya, biarkan Dao yang malang menghentikanmu. Yuan Shi Tianzun menghela nafas sedikit, dan berkata dalam hati, ambil asal ilahi sebagai panduan, bakar asal saya, bakar pikiran saya, Taoisme, ruang dan waktu di penjara. Dengan teriakan keras Yuan Shi Tianzun, dia melepaskan kekuatan roh aslinya secara ekstrim. Bum bum bum. Cahaya ilahi putih tak berujung keluar dari tubuh Landen Sen, menerangi seluruh ruang yang kacau secara mengesankan. Sejumlah besar cahaya ilahi berkumpul di belakang Landen Sen, berubah menjadi bayangan Yuan Shen milik Yuan Shi Tianzun. Sulit dipercaya, Yuan Shi Tianzun membelah jiwanya sendiri dalam waktu yang sangat singkat, membiarkan separuh jiwa meninggalkan tubuh Landen Sen. Tentu saja, pemisahan jiwanya Yuan Shi Tianzun bukanlah untuk menyerah pada Landen Sen, tetapi untuk memiliki rencana lain. Ribuan filamen cahaya hitam dan putih diledakkan dari bayangan jiwa Yuan Shi Tianzun. Filamen cahaya hitam dan putih ini, seperti bulu tipis, masuk ke tubuh dan jiwa Landen Sen dengan kecepatan kilat. Daging dan jiwanya terjalin erat. Pada saat ketika filamen cahaya hitam dan putih ini membakar tubuh jiwa Landen Sen, hati Landen Sen sepertinya mengalami stagnasi, dan dia merasa bahwa semua energi cahaya Buddha yang melonjak dalam tubuh jiwa dan tubuh fisiknya telah jatuh ke dalam stagnasi. Bahkan Landen Sen dipaku sampai mati di angkasa, tidak hanya tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya agak jauh, tetapi aliran energi di tubuhnya juga benar-benar berhenti. Peninggalan Buddha yang awalnya melepaskan aspirasi luas dari cahaya Buddha, energi yang mengalir keluar juga dengan cepat melambat, hampir ke titik di mana itu tidak signifikan. Ini. Kekuatan supernatural macam apa ini? Landen Sen sangat ketakutan. Untuk sesaat, dia sepertinya dipaku sampai mati di angkasa, dan waktu yang dia rasakan berhenti mengalir. Dia belum pernah melihat kekuatan magis yang begitu mengerikan. Ternyata filamen hitam dan putih cahaya yang dilepaskan oleh bayangan jiwa-jiwa yang dibelah Yuan Shi Tianzun bukanlah kekuatan magis yang mengikat biasa, tetapi dia mengkonsumsi kekuatan dewa-dewi sendiri dan berubah menjadi sejumlah besar waktu dan waktu. Hukum ruang angkasa. Yuan Shi Tianzun tidak ragu-ragu untuk menghabiskan sumber Tuhannya sendiri, melepaskan sejumlah besar hukum ruang dan waktu untuk mengikat jiwa dan daging Landen Sen. Pada saat yang sama, Landen Sen, yang terikat oleh ribuan hukum ruang dan waktu, segera kehilangan kemampuan untuk melawan, dan biasanya tidak dapat memobilisasi relik Buddha di dalam jiwa. Ini sihir ruang dan waktu, ini mengerikan. Di ruang yang semrawut itu, burung emas, burung dewa yang masih mengejar bendera Pangu tampak sedikit jelek setelah menyaksikan pemandangan ini. Tanpa diduga, Yuan Shi Tianzun akan memilih untuk menggunakan metode menghabiskan sumber Tuhan untuk melakukan sihir yang mengerikan ini. Seni ilahi penyegel ruang dan waktu yang begitu kuat, bahkan leluhur Dao Tianzun, yang baru saja memasuki alam semi-dewa, mungkin tidak dapat menolaknya.